Penyesalan selalu datang terlambat. Terkadang itu bisa membuat hidup kita terhambat. Oleh karena itu, janganlah kita terlambat untuk memberitahu kerabat dan sahabat. Hi friends, welcome to my channel. Jadi kali ini aku akan memberikan 5 hal yang aku sesali selama kuliah. Ini juga merupakan saran bagi diriku sendiri saat berumur 17 tahun. Let's check this out. Oke, jadi hal pertama yang aku sesali itu adalah tidak mendokumentasikan sebuah proses. Misalkan sebuah proses itu adalah mendapatkan beasiswa 100%, wawancara magang, cara supaya dapat perfect score saat ujian, cara mencatat penjelasan dosen, menulis skripsi, internship, dan juga persiapan wisuda. Nah, kenapa sih sebenarnya aku menyesal? Jadi ada prinsip ya, dipercayakan dan mempertanggungjawabkan. Setiap hal yang dipercayakan dalam hidup kita, itu Tuhan inginkan supaya itu bisa dipertanggungjawabkan. Nah, cara mempertanggungjawabkannya itu ada 2 cara. Yang pertama, untuk mengembangkan apa yang sudah dipercayakan hingga taraf excellent. Nah, yang kedua ini adalah sharing. Bagaimana apa yang sudah dipercayakan kepada kita itu juga bisa bermanfaat bagi orang lain. Contohnya nih, misalkan mendapatkan beasiswa 100%. Mungkin bagiku pada waktu itu, aku take it for granted ya. Menganggapnya itu sebagai hal yang biasa. Padahal di luar sana, mungkin ada beribu-ribu murid ya yang mencari beasiswa 100% dan tidak dapat. Banyak murid yang mungkin tidak memiliki uang, tidak cukup secara finansial dan mencari beasiswa 100% dan mereka gagal. Nah, aku pikir sih pengalaman mendapatkan beasiswa 100% itu jika didokumentasikan dengan baik pasti akan bermanfaat bagi orang-orang seperti mereka. Itu yang pertama, kita lanjut yang kedua. Hal yang kedua yang aku sesali adalah tidak rajin menulis. Jadi ada banyak hal sih yang sebenarnya itu bisa ditulis. Misalkan nih, refleksi, pengalaman hidup, dan juga pemikiran-pemikiran. Nah, sebenarnya menulis itu sendiri sih mempunyai 3 manfaat ya kalau bagi aku pribadi. Yang pertama, itu membantu aku untuk berpikir lebih jelas. Jadi baru hari ini banget nih aku mendengarkan quote, "Talking doesn't require thinking, but writing requires thinking." Nah, itu artinya kalau misalkan kita menulis, itu kita lebih berpikir ya daripada berbicara. Nah, kalau kalian nggak percaya, coba deh kalian tulis sesuatu ya secara komprehensif, logis, sistematis, itu pasti susah banget. Selain itu, tulisan yang kita tulis itu juga mungkin bisa bermanfaat ya bagi orang lain. Nah, yang ketiga, tulisan itu juga bisa dijadikan sebagai portfolio kita. Kalau misalkan orang mau melihat hasil-hasil tulisan kita langsung berikan aja deh itu blog kita. Itu adalah bukti yang otentik bahwa kita itu benar-benar meluangkan waktu kita untuk berpikir, untuk menulis, untuk mengembangkan bakat kita. Oke, itu yang kedua, kita lanjut yang ketiga. Hal selanjutnya aku sesali itu adalah tidak mengembangkan website dengan tekun. Mengembangkan website ini sebenarnya ada beberapa tipe ya. Contohnya landing page, blog, korporat, organisasi ya. Misalkan membuat halaman untuk perusahaan atau organisasi. Kemudian juga yang keempat, toko online. Kalau misalkan aku dulu mengembangkan website dengan tekun, sekarang aku bisa fokus sama CSS atau desain. Karena membuat website itu ada beberapa langkah ya. Dan menurut aku pribadi, sekarang ini, hal yang menentukan sebuah project website itu bagus apa enggak, itu adalah dari desainnya. Yaitu dari CSS tadi. Lalu di masa pandemi ini cukup banyak ya orang itu yang di PHK, yang akhirnya tuh tidak ada pekerjaan. Ya, let's say amit-amit nanti kalau misalkan sudah selesai kerja di sini, melamar kerja, tidak ada yang mau terima gitu. Mau kerja apa? Jadi dengan adanya skill membuat website yang bagus, itu pasti akan menjadi skill cadangan ya. Kalaupun nanti nggak dapat pekerjaan, kita bisa freelance menggunakan skill tersebut. Dan freelance website development itu, tarif pembayarannya itu sekitar 100 USD ya. Itu sudah minimum sekali. Average-nya rata-rata itu sekitar 300 sampai 500 USD per project. Oke, itu yang ketiga, kita lanjut yang keempat. Oke, hal yang keempat yang aku sesali, jadi ini salah satu hal yang paling aku sesali sih waktu kuliah, yaitu tidak hati-hati dengan kesehatan. Itu juga bisa meremehkan hal-hal kecil. Nah, karena aku meremehkan hal-hal kecil tadi, tidak memperhatikan kesehatan, di tahun terakhir aku itu masuk rumah sakit dan menghabiskan biaya sekitar 20 juta rupiah. Jadi itu aku menyesal banget sih. Saran aku bagi kita semua, jangan meremehkan hal-hal kecil dan perhatikan kesehatan kalian dari sekarang. Apalagi kalau misalkan kalian hanya punya asuransi BPJS, tidak ada asuransi lain. Nanti biayanya itu sangat-sangat besar.
Jadi kalau misalkan kalian suka meremehkan hal kecil, suka tidak memperhatikan kesehatan, siapin minimal di tabungan 20 juta rupiah ya. Oke, itu yang keempat, kita lanjut yang kelima. Oke, jadi hal terakhir yang aku sesali itu adalah tidak memulai YouTube. Nah, jadi di YouTube itu kita bisa masukkan ya, misalkan pengalaman-pengalaman kuliah, itu kan pasti menarik ya. Dan juga untuk mengisi waktu luang aja ya, di saat kuliah, mengikuti kegiatan. Kalau misalnya kita ada YouTube, itu juga membantu kita itu lebih semangat dan juga tidak bosan ya selama kuliah. Nah, jadi perhitungannya gini nih, misalkan kita konsisten ya, setiap 2 minggu sekali, itu satu video, kita di akhir kuliah akan menghasilkan sekitar 100 video. Satu tahun itu 25 video, dikali 4, sekitar 100 video. Nah, kalau misalkan kalian ekstrim nih, rajin banget, satu minggu satu video. Nah, setelah selesai 4 tahun, kalian menghasilkan sekitar 200 video. Dan kalian tahu, YouTuber yang subscribernya itu 1000 sampai dengan 10.000, rata-rata mereka hanya memerlukan 52 video. Bayangkan kalau misalkan kalian 4 tahun, at least 2 minggu satu video aja. Kalian bisa menghasilkan 100 video. Dan aku yakin sih itu akan lebih dari 1000 subscriber. Oke, jadi itulah 5 hal yang aku sesali saat kuliah dan juga saran bagi diriku sendiri saat berumur 17 tahun. Mungkin kalian bertanya ya, kenapa aku membuat video ini? Jadi sekitar 52% dari penonton YouTube aku itu berumur 18 sampai 24 tahun. Dan mereka ini biasanya kuliah, awal kuliah ya, tengah atau akhir ya, atau di masa tahun-tahun pertama kerja. Nah, aku pikir ini sih pasti akan bermanfaat bagi mereka dan juga relevan. Dan semoga itu bisa menolong kalian semua yang menonton untuk tidak mengulang kesalahan aku dulu. Oke, jika kamu suka dengan video ini, silahkan like, share, and subscribe. Kalau misalkan ada saran untuk video selanjutnya, silahkan berikan di komentar di bawah. See you on the next video. Bye!